Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu lagi di channel Safari Sinologi ya. Kali ini setelah membahas tentang pengantar imunoregulasi, kita membahas tentang pengantar imunodefisiensi ya. Nanti yang kita bahas adalah apa yang dimaksud dengan imunodefisiensi ya, apa akibatnya, terus adakah klasifikasi imunodefisiensi. Nanti kita bahas imunodefisiensi primer dan sekunder serta bagaimana terapi imunodefisiensi ya. Kita lihat pertama, jadi apa yang disebut dengan imunodefisiensi itu? Jadi imunodefisiensi itu adalah ketidakmampuan untuk membentuk respon imun yang baik. Jadi tidak mampu untuk membentuk respon imun yang adekuat ya. Kenapa? Karena akibat adanya insufisiensi atau tidak adanya antibodi. Jadi kekurangan atau malah justru tidak ada antibodinya, kekurangan atau tidak ada imunosit atau keduanya ya, itu yang disebut dengan imunodefisiensi. Kita lanjutkan. Nah, terus apa akibatnya? Ya, akibatnya kalau ada imunodefisiensi maka terjadilah gangguan sistem imun total atau gangguan sistem imun sebagian, sehingga orang yang terkena imunodefisiensi itu menjadi rentan untuk terkena penyakit ya. Dan kalau sudah kena penyakit ya, kalau sudah sakit, maka akan menjadi kesulitan untuk menyembuhkan dari penyakit ya. Jadi ada dua intinya, rentan penyakit. Kalau sudah kena penyakit, sulit untuk sembuh dari penyakit tersebut ya. Nah, ini yang disebut penyakitnya penyakit infeksi misalnya ya. Ini yang akibat dari imunodefisiensi. Kita lanjutkan. Nah, ini klasifikasi imunodefisiensi ya, ada dua, imunodefisiensi primer dan imunodefisiensi sekunder. Apa maknanya? Nah, ini kita bahas saja langsung. Yang pertama adalah imunodefisiensi primer ya. Imunodefisiensi primer itu disebut dengan primer karena memang dia diwariskan ya. Jadi imunodefisiensi primer itu penyebabnya adalah sesuatu yang diwariskan dari orang tuanya. Nah, bisa jadi karena adanya mutasi single gen ya. Jadi mutasi pada genetiknya ya, pada gennya ya. Nah, imunodefisiensi ya, imunodefisiensi primer itu ya, memang lebih sering karena kerentanan genetik ya, yang tidak diketahui genetik yang mana yang berubah itu, yang mutasi itu yang mana ya. Tapi yang jelas, jadi ada dukungan faktor lingkungan ya, sehingga faktor genetik tadi bisa bermanifestasi menjadi imunodefisiensi ya. Nah, lucunya anehnya ya, imunodefisiensi primer itu justru terdiagnosisnya itu ketika sudah dewasa ya. Walaupun dia diwariskan ya, dia bakat untuk jadi imunodefisiensi primer, tetapi justru terdiagnosisnya itu pada saat dewasa ya, jarang muncul pada anak-anak. Ini ya hebatnya ya, jadi anehnya seperti itu ya. Nah, sekarang klasifikasi dari imunodefisiensi primer ya. Dulu ada dua ya, cuma ada imunodefisiensi dari sistem imun adaptif dan imunodefisiensi dari sistem imun alami. Tapi sekarang ditambah lagi menjadi disregulasi respon imun ya. Nanti kita lihat. Jadi ini yang dulu cuma ada dua ya, ada yang gangguan sistem imun alami yang bagian kanan ini, dan gangguan sistem imun yang adaptif bagian kiri ya. Yang alami itu fagosit disorder, yaitu kelainan pada sistem fagositnya ya. Yang kedua adalah defek dari komplement ya. Jadi kelainannya itu, imunodefisiensinya itu terjadi karena adanya kelainan pada komplement, sistem komplementnya yang bermasalah ya. Kalau yang
imunodefisiensi primer karena yang sistem imun adaptif itu ada kelainan sel T, kelainan sel B, atau keduanya, ya. Gabungan antara kelainan sel T maupun sel B, ya. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh ya, contoh saja imunodefisiensi dari sistem imun adaptif ya. Misalnya ini adalah imunodefisiensi dari sel T, ya. Ini yang dari sel B, ya. Banyak penyakitnya ya. Ini misalnya ini yang sel B selektif IgA defisiensi, ya, atau IgG subclass defisiensi, ya. Ini apa namanya, yang dari sel B, ini dari sel T, ya. Ini misalnya gangguan pembentukan interferon gamma atau interleukin 12 misalnya, ya, atau mutasi dari AIRE misalnya, ya. Ya, ini menyebabkan contoh dari imunodefisiensi sistem imun adaptif yang sel T, ya, yang sel B sumbernya. Nah, ini yang combine. Yang combine imunodefisiensi itu berarti imunodefisiensinya karena gangguan pada sel T maupun sel B dari sistem imun adaptif ya. Misalnya Wiskott-Aldrich syndrome, ya. Misalnya ataksia teleangiektasia, ya. Dijos syndrome, ya, dan masih banyak yang lain ya. Nah, ini kalau yang SCID itu severe combined immunodefficiency. Jadi ini imunodefisiensi sangat berat. Ya. Ini adalah contoh-contoh dari imunodefisiensi sistem imun adaptif. Kita lihat sekarang, ini adalah imunodefisiensi dari sistem imun alami. Ya. Misalnya ini defek dari fagosit, misalnya penyakit granulomatosa kronis, ya, atau defisiensi dari adesilikosit. Ini yang gangguan fagosit, ya. Ada yang karena gangguan komplement, ya, misalnya defisiensi komplement C1K, C1K, C1R dan seterusnya ya. Ini gangguan komplement, ini gangguan fagosit ya. Nah, sekarang ditambahi dengan disregulasi respon imun ya. Misalnya adalah nih HLH, hemopagositik limfohistiositosis ya. Ada ALPS, autoimun lymphoproliferative syndrome ya, dan lain-lain. Ini adalah respon imunnya disregulasi ya. Tidak bisa diatur ya. Ini yang tambahan yang baru ya. Ini contoh dari 3 ya. Yang imunodefisiensi primer itu adalah gangguan pada sistem imun adaptifnya, yang berarti bisa diperantarai oleh imunodefisiensi dari sel T, sel B atau kombinasi ya. Kemudian yang kedua adalah imunodefisiensi dari sistem imun alami ya. Tadi ada gangguan fagosit dan gangguan komplement. Nah, yang ketambah yang ketiga ini adalah disregulasi respon imun ya. Sekarang kita lihat imunodefisiensi sekunder. Jadi apa yang dimaksud dengan imunodefisiensi sekunder? Imunodefisiensi sekunder itu adalah imunodefisiensi ya, yang terjadi akibat pengaruh penyakit ya, atau faktor lingkungan ya. Yang penyakit atau faktor lingkungan itu melemahkan sistem imun kita. Nah, itu yang disebut dengan imunodefisiensi sekunder. Kalau ini awalnya dia imunokompeten ya, normal ya, tapi karena ada faktor penyakit dan atau faktor lingkungan ya, sistem imunnya itu melemah. Nah, ini yang disebut dengan imunodefisiensi sekunder. Kita lanjutkan. Nah, ini ada banyak penyebab atau yang masuk kategori imunodefisiensi sekunder. Yang pertama, golongan yang infeksi, misalnya adalah orang yang terinfeksi HIV ya, penyakit AIDS. Nah, itu kan virus HIV-nya kan masuk ke sel TCD4 ya, sel TCD4-nya jadi rusak dan mati ya, sehingga terjadi penurunan jumlah sel TCD4 ya. Ya, tentu akan menghambat respon imun adaptif kan ya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua yang penyakit imunodefisiensi sekunder karena penyakit non infeksi. Misalnya apa? Misalnya orang yang dengan diabetes mellitus ya, gula darahnya tidak terkontrol. Nah, karena gula darah yang tidak terkontrol itu menyebabkan imunodefisiensi
imunodeficiency ya, karena gulanya mengganggu sistem imun kita, mengganggu imunosit untuk bekerja ya, itu yang non infeksi. Ada juga imunodeficiency sekunder karena kanker ya. Nah, kanker itu kan salah satu teori menyebutkan kenapa kok bisa jadi kanker, karena daya tahan tubuhnya lemah gitu ya. Dan kankernya juga melemahkan daya tahan tubuh ya. Karena apa? Karena kanker, sel-sel kanker itu nanti bisa menghasilkan zat-zat tertentu yang melemahkan daya tahan tubuh kita ya. Nah, ini yang termasuk kategori banyak itu adalah karena efek pengobatan ya. Sekarang ini kan banyak orang-orang yang mencari pengobatan sendiri ya, self medikasi ya, tetapi kebablasan ya, sehingga banyak terjadi penggunaan yang salah ya. Jadi bukan penyalahgunaan tapi penggunaan yang salah. Obat apa yang digunakan dengan salah misalnya adalah golongan steroid ya. Penggunaan steroid yang berlebihan dan jangka panjang akan menekan respon imun, akan menekan sistem imun kita, sehingga kita bisa menjadi imunodefisiensi sekunder. Nah, yang terakhir adalah kekurangan protein. Nah, ini jarang terjadi ya sekarang. Kalau dulu banyak ya orang kekurangan protein ya, tapi sekarang insya Allah ini sudah jarang terjadi ya. Nah, pertanyaannya bagaimana seseorang yang kekurangan protein itu bisa mengalami imunodefisiensi sekunder? Nah, begini, ini sebagai contoh mudah saja adalah antibodi itu kan protein ya, bahan dasarnya. Nah, kalau proteinnya kurang ya, asupan gizi proteinnya kurang, maka bagaimana kita akan membuat antibodi wong bahannya tidak ada atau bahannya kurang ya, sehingga kekurangan protein menyebabkan imunodefisiensi sekunder ya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana dengan terapinya. Nah, kalau yang primer ya tentu terapi definitifnya ya manipulasi. Manipulasi apa? Misalnya ini yang combine atau severe combine imunodefisiensi ya. Terapi definitifnya itu ya bone marrow transplantasi, yaitu transplantasi sum-sum tulang ya, atau pemberian hematopoietic stem cell terapi ya. Nah, ini yang definitif ya. Jadi yang dikerjakan itu adalah intinya mengganti gen-gen yang tidak baik ya. Ini terapi imunodefisiensinya ya. Yang pokok ini, tapi ini kan sulit ya, ini kan sulit. Yang mudah ya ini ya, terapi suportifnya yang mudah ya, tetapi memang biayanya mahal ya. Terus kita lanjutkan bagaimana terapi imunodefisiensi sekunder. Ya, terapi imunodefisiensi sekunder ya sesuai dengan penyakit yang mendasarinya. Misalnya tadi kalau dia terjadi imunodefisiensi sekunder karena kurang protein ya tambahi protein ya, asupan gizi proteinnya diperbaiki. Kalau dia tadi karena misalnya diabetes mellitus ya gula darahnya dikontrol, kasih obat ya, demikian juga yang lainnya ya. Nah, saya kira demikian dulu ya, ini referensi yang saya gunakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.